Oke, shalom. Apa kabarnya anak-anak? Miss berharap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, agar apa yang akan kita pelajari hari ini bisa kita mengerti dan dapat kita pahami dengan baik. Mari anak-anak kita mau berdoa. Nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar. Tuhan berkati kami. Tuhan pimpin pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan hingga boleh selesai dengan baik. Tuhan terus memberikan kami semangat, sukacita, dan juga Tuhan memberikan kepada kami hikmat, agar apa yang akan kami pelajari hari ini Tuhan, dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan juga memberkati orang tua kami, dimanapun mereka berada Tuhan jaga lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, materi kita hari ini kita masih belajar tentang karya Allah yang paling agung. Oke? Karya yang paling agung. Oke anak-anak, kita belajar bagian C. Pengorbanan Yesus Kristus. Karya yang paling agung. Nah, apa yang dimaksud dengan karya? Mari kita lihat anak-anak. Karya adalah pekerjaan atau hasil perbuatan. Manusia adalah salah satu contoh karya Allah. Artinya manusia adalah hasil perbuatan Allah. Sama dengan manusia, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib juga merupakan karya Allah. Hal itu dikarenakan tanpa perbuatan Allah, maka tidak akan pernah ada proses penyaliban itu. Nah, pengorbanan Yesus Kristus sesungguhnya merupakan karya Allah yang paling agung. Nah, ada beberapa alasan sehingga hal ini disebut sebagai karya yang paling agung, yaitu 1. Allah memberi pengorbanan yang terbaik. Allah menguburkan dirinya melalui putranya, yaitu Yesus Kristus. Nyawa Yesus Kristus menjadi kurban untuk menggantikan dosa umat manusia. Oleh karena itu, tidak ada lagi kurban yang lebih mulia selain Tuhan sendiri yang rela mati bagi umatnya. Tidak ada lagi kasih yang lebih besar selain kasih Bapa. Oke, selanjutnya yang kedua, pengampunan itu berlaku bagi semua manusia. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, kata dunia di sini
yaitu dalam nas tersebut, ya, ada ayat yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kata dunia dalam nas tersebut menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang ada di dunia ini luput dari kasih Allah. Karena kasih Allah begitu besar bagi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penjelasan teks Alkitabnya itu terdapat dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 dan 53 ayat 4. Nah, Yesaya menyatakan bahwa hamba itu harus menderita, dan dalam penderitaannya itu sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, serta dosa kita telah dibayar dengan lunas. Nah, ada juga di dalam Markus pasal 15 ayat 20. Nah, Markus menggambarkan penderitaan yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus, mulai dari dicambuk, dipakaikan mahkota duri, memikul salib, mendapat penghinaan saat harus menerima anggur yang sangat menyakitkan bagi lukanya ketika dia kehausan, dan diolokkan saat mereka membagi-bagikan pakaiannya serta memasang tulisan Raja orang Yahudi pada kayu salibnya. Nah, semua ditanggungnya karena memang itulah kehendak Bapa atasnya, sebab Dia sangat mengasihi manusia. Nah, anak-anak, karya Allah yang paling agung bagi kehidupan manusia adalah penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah karya Allah yang paling agung bagi kehidupan manusia, yaitu penebusan dosa. Anak-anak, sampai di sini materi kita. Tugas anak-anak buatlah sebuah pantun 4 baris tentang karya Allah yang paling agung. Nah, silakan anak-anak membuat pantun tentang karya Allah yang paling agung. Oke, anak-anak, tetap semangat dan selamat mengerjakan tugasnya. Dan saat ini kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita dalam kita mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Mari anak-anak, kita mau berdoa. Nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menolong kami dalam kami mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Biarlah apa yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami kemanapun kami pergi dan berada Tuhan. Jadikan kami teladan, jadikan kami berkat dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita. Selamat mengerjakan tugasnya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan Tuhan.